Selamat siang, perkenalkan saya Nadia dengan NPM 23511200 dan teman saya Tria Selvia Sugianto 23511005. Pada video ini, kami akan membahas tentang dampak white collar crime terhadap masyarakat dalam kasus Jiwasraya. Jadi, kasus ini kami pilih karena merupakan salah satu contoh nyata kejahatan ekonomi di Indonesia yang berdampak luas terhadap masyarakat, khususnya dalam hal kerugian ekonomi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Dalam presentasi ini, kami akan mengidentifikasi kasus Jiwasraya, menjelaskan bentuk kejahatan ekonominya, menganalisis kebijakan pidana yang digunakan, serta menyampaikan pandangan kritis kami terhadap penanganan kasus tersebut. Jadi pada topik bahasan ini ada sekitar 4 topik yang akan dibahas, yaitu identifikasi kasus atau isu kejahatan ekonomi, penjelasan bentuk kejahatan ekonomi, analisis awal kebijakan pidana yang digunakan, serta pandangan dan kesimpulan. Yang pertama ada identifikasi kasus atau isu kejahatan ekonomi. Kasus Jiwasraya adalah kasus kejahatan ekonomi yang terjadi di sektor asuransi dan investasi. Inti persoalannya terletak pada pengelolaan dana perusahaan serta penempatan investasi yang diduga tidak dilakukan secara hati-hati dan sehat. Akibatnya, perusahaan mengalami masalah keuangan serius hingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polis. Kasus ini penting untuk dibahas karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas. Para nasabah mengalami ketidakpastian atas hak mereka, sementara masyarakat mulai meragukan keamanan produk asuransi. Dari sini kita bisa melihat bahwa kejahatan ekonomi bukan hanya soal pelanggaran aturan, tetapi juga soal rusaknya rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Kasus Jiwasraya dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi karena berkaitan dengan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dalam kegiatan ekonomi formal. Selain itu, kasus ini juga termasuk white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan, keahlian, akses, dan kewenangan profesional. Berbeda dengan kejahatan biasa yang sering melibatkan kekerasan fisik, white collar crime ini dilakukan dengan cara yang terlihat rapi, administratif, dan bahkan kadang sulit dikenali oleh masyarakat umum. Dalam Jiwasraya, unsur corporate crime juga terlihat karena perbuatan tersebut berlangsung dalam lingkup korporasi dan memberikan dampak yang luas. Dengan kata lain, kejahatan ini berbahaya bukan karena dilakukan secara kasar, tetapi karena dilakukan dari dalam sistem yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat. Dalam penanganan kasus Jiwasraya, pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya pidana, tetapi juga administratif. Pendekatan pidana ini diperlukan untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab, menegaskan adanya pelanggaran serius, dan memberikan efek jera. Namun, karena kasus ini terjadi di sektor jasa keuangan, pendekatan administratif juga sangat penting. Pendekatan ini mencakup pengawasan, pembenahan tata kelola, peningkatan transparansi, dan perlindungan terhadap pemegang polis. Jadi, penanganan Jiwasraya menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi membutuhkan respon hukum yang lebih luas dibanding kejahatan biasa. Tujuannya itu bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Selanjutnya ada dampak terhadap masyarakat. Dampak white collar crime dalam kasus Jiwasraya sangat besar terhadap masyarakat. Pertama, ada kerugian ekonomi langsung, terutama bagi para pemegang polis yang haknya terhambat atau tidak terpenuhi tepat waktu. Bagi sebagian orang, dana asuransi bukan sekedar tabungan, tetapi juga persiapan pendidikan, kesehatan, atau masa depan keluarga. Kedua, kasus ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga asuransi. Masyarakat bisa menjadi ragu untuk menggunakan produk
keuangan formal karena takut mengalami kerugian yang sama. Ketiga, kasus ini juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial. Orang menjadi merasa tidak aman, curiga terhadap institusi keuangan, dan mempertanyakan apakah negara benar-benar mampu melindungi konsumen. Jadi, white collar crime seperti Jiwasraya sangat berbahaya karena dampaknya tidak selalu terlihat langsung tetapi perlahan merusak kepercayaan, stabilitas, dan rasa aman masyarakat. Pandangan mahasiswa. Menurut pandangan kami, kebijakan pidana dalam kasus Jiwasraya memang penting dan diperlukan, tetapi belum cukup. Penghukuman terhadap pelaku adalah langkah penting untuk menegaskan bahwa kejahatan ekonomi merupakan pelanggaran serius. Namun, keberhasilan penanganan kasus seperti ini tidak boleh hanya diukur dari beratnya hukuman. Yang juga harus menjadi fokus adalah pemulihan kerugian korban, perlindungan terhadap pemegang polis, dan pemulihan kepercayaan publik. Selain itu, pengawasan administratif dan tata kelola sektor keuangan harus diperkuat agar pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan setelah kerugian terjadi. Yang terakhir ada kesimpulan, kasus Jiwasraya merupakan contoh nyata white collar crime dalam bidang ekonomi karena dilakukan melalui kewenangan jabatan dan mekanisme profesional di sektor keuangan. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian ekonomi tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dari sudut kebijakan pidana, penanganannya menunjukkan penggunaan pendekatan pidana dan administratif secara kombinatif. Namun demikian, pencegahan, pengawasan, dan perlindungan korban tetap perlu diperkuat agar kasus serupa tidak terulang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.